Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabat penyuluh, pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi pengalaman terkait dengan ketentuan dan persyaratan uji kompetensi kenaikan jenjang bagi jabatan fungsional penyuluh hukum. Uji kompetensi ini adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosiokultural bagi pejabat fungsional penyuluh hukum yang akan naik jenjang. Ketentuan untuk mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang bagi pejabat fungsional penyuluh hukum diantaranya yaitu membuat surat pengusulan dari unit atau instansi masing-masing penyuluh hukum untuk mengikuti uji kompetensi. Surat usulan mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian melalui pejabat yang membidangi pengelolaan kepegawaian. Kemudian melampirkan surat rekomendasi yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja penyuluh hukum yang bersangkutan. Surat usulan, surat rekomendasi calon peserta uji kompetensi beserta data dukung atau dokumen pendukung lainnya disampaikan kepada Kepala BPHN Kementerian Hukum. Dan biasanya kita akan disediakan tautan atau link untuk mengupload surat usulan, surat rekomendasi, dan data dukung sebagaimana dimaksud diupload ke tautan yang disediakan oleh BPHN. Jadi selain surat usulan sebagai calon uji kompetensi kenaikan jenjang, peserta yang akan mengikuti uji kompetensi juga harus melampirkan surat rekomendasi yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja penyuluh hukum yang bersangkutan. Untuk format surat usulan dan format surat rekomendasi biasanya sudah disediakan dalam bentuk tautan yang kita bisa akses dan nantinya kita tinggal download saja surat usulan dan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud. Surat usulan sebagai calon peserta uji kompetensi dan data atau dokumen pendukung harus diupload secara lengkap. Karena apabila tidak lengkap maka akan ditolak dan tidak bisa mengikuti uji kompetensi. Kemudian apa saja dokumennya persyaratan yang harus dilampirkan? Dokumen persyaratan yang harus dipersiapkan yaitu dan nanti yang akan dilampirkan yaitu salinan keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau CPNS, salinan keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil, salinan keputusan pangkat terakhir, salinan keputusan jabatan terakhir, salinan ijazah sarjana strata 1, S1 atau diploma 4 atau S2 yang sederajat yang diakui secara kedinasan, kemudian salinan dokumen sasaran kinerja pegawai atau SKP 2 tahun terakhir. Misalkan ikut ujian kompetensi tahun 2025, maka SKP yang dilampirkan itu tahun 2024 dan 2023 berdasarkan Permenpan nomor 6 tahun 2022. Kemudian salinan dokumen penilaian kinerja 2 tahun terakhir. Kemudian salinan dokumen penilaian kinerja tahun berjalan bagi yang melaksanakan evaluasi kinerja periodik. Kemudian penetapan angka kredit atau PAK yang memuat angka kredit kumulatif untuk kenaikan jenjang setingkat lebih tinggi. Kemudian surat rekomendasi. Contoh surat rekomendasi ini biasanya tinggal di-download saja pada link yang disediakan oleh panitia. Kemudian salinan persetujuan kebutuhan jabatan fungsional penyuluh hukum dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi bagi penyuluh hukum yang berasal dari luar Kementerian Hukum. Nah, sahabat penyuluh, inilah beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh para penyuluh hukum yang akan mengikuti uji kompetensi naik jenjang. Semoga sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.